Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru dan kita dapat mengawalinya bersama-sama dengan Sobat Messenger dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau karuniai kami, berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami dapat mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menyegarkan jiwa kami agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hingga firman Tuhan yang kami bacakan dan renungkan, kami simpan dalam hati kami dan menjadi satu panduan dalam kehidupan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 hingga yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ke-7. LAI berikan judul di sana mengenai doa jemaat, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, yaitu setia berdoa. Setia berdoa. Satu kali ketika saya menyelesaikan studi dan memasuki masa praktek 1 tahun, saya sempat mengunjungi seorang oma. Ketika saya berkunjung kepada oma ini, setelah sekian 4 tahun studi sekolah Alkitab. Kemudian ketika saya berkunjung, oma ini berkata demikian, "Saya senang kamu kembali ke gereja ini. Oma selalu mendoakan kamu. Ketika tahu kamu masuk sekolah teologi, oma selalu berdoa agar setiap masa-masa studi yang kamu lalui, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin dan sertai, dan kamu boleh melayani di gereja ini. Dan hari ini aku lihat kamu boleh kembali ke gereja ini. Oma sangat senang, Oma sangat bersyukur, karena Tuhan mendengar setiap seruan doa Oma. Dan sekarang, sungguh Tuhan mengenapi setiap permohonan doa Oma. Ketika mendengar Oma ini bercerita hal
tersebut, saya pribadi sangat terkejut. Ternyata ada seorang oma yang setia berdoa. Sejak tahu awal saya masuk sekolah teologi sampai kembali ke gereja, oma ini selalu mendoakan. Dan Tuhan mendengar seruan doa oma ini untuk pimpin kehidupan studi saya hingga pelayanan, di mana Tuhan pimpin dan sertai. Demikian juga seorang oma yang bernama Emma Gray. Emma Gray meninggal pada usia 95 tahun. Dan sepanjang kehidupannya, Oma Emma Gray ini adalah seorang yang setia berdoa. Emma Gray hidup di dalam masa pemerintahan 6 presiden Amerika Serikat yang berbeda. Tetapi sepanjang kehidupannya, Emma Gray tetap setia berdoa bagi para presiden yang memerintah pada saat itu. Meskipun presiden memerintah bukanlah pilihan dari Emma Gray, tetapi dia tetap mau berdoa agar setiap presiden Amerika Serikat yang terpilih, mereka dapat memimpin negara Amerika Serikat itu mendatangkan kesejahteraan, ketenangan bagi masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, apa yang dilakukan oleh Oma Emma Gray ini? Seperti apa yang menjadi nasihat tulisan Paulus kepada Timotius. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Emma Gray di sepanjang kehidupan yang dilaluinya, bermacam-macam, berganti-ganti presiden, tetapi dia tetap mendoakan setiap presiden Amerika Serikat yang memerintah agar diberikan hikmat, pertolongan dari Tuhan dalam memimpin negara untuk mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman. Ini menarik. Paulus sudah menasihatkan kepada Timotius dan juga kepada setiap kita pengikut Kristus untuk kita terus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, terlebih setia berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota, bahkan mungkin Bapak Camat, Bapak Lurah, RT RW yang tinggal di sekitar kita. Mereka adalah para pemimpin yang Tuhan tempatkan di negara kita. Tentu tidak semua pemimpin itu mungkin kita yang memilih. Bukan pilihan kita. Tetapi sungguh firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi semua pembesar, para pemimpin negara kita. Bahkan sampai ke daerah-daerah di mana kita tinggal, agar Tuhan campur tangan di dalamnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa orang yang benar. Allah memakai doa-doa dari orang-orang yang setia, yang benar di hadapan Tuhan untuk bekerja melalui para pemimpin bangsa dan negara kita. Mereka dapat bertindak, mereka dapat mengambil kebijakan, mereka dapat berperilaku
yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat yang dilayani. Dikatakan di sana kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Bahwa pemerintah yang ada itu bertujuan mendatangkan kesejahteraan kebaikan bagi semua orang. Bukan semata-mata keuntungan kita orang Kristen, tapi kebaikan kesejahteraan semua orang. Sama seperti Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua orang. Tuhan menyediakan hujan, sinar matahari bagi semua orang, baik yang mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga ketika kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil, diundang untuk setia berdoa bagi bangsa dan negara. Jangan lupakan untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kita. Karena mereka adalah wakil Allah dalam mengelola sumber daya yang ada, dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Mungkin bukan pilihan kita, tapi melalui doa-doa yang kita naikkan, Allah bekerja di dalam para pemimpin negara kita untuk bertindak yang benar, yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan doa kita, hari ini kita belajar tidak semata-mata kita berdoa untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, gereja kita, tapi juga bangsa dan negara kita, di mana kita berdoa bagi para pemimpin yang ada. Melaluinya, negara kita ada banyak orang mengenal kebenaran dan hidup di dalam kesalehan oleh kesaksian anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kita rindu murid-murid Kristus, mereka yang ada di dalam pemerintahan, menjadi terang, menjadi garam, sehingga banyak orang boleh melihat kasih Kristus yang nyata yang dibagikan dalam kehidupan, menjalani panggilan Tuhan, melayani masyarakat. Ada kesejahteraan, ada ketenangan, ada kedamaian di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami memiliki kehidupan doa yang mengajarkan kepada kami. Tuhan selalu mendengar setiap seruan hati kami dan memberikan yang terbaik dalam setiap permohonan yang kami naikkan. Hari ini kami belajar untuk terus berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Meski kami tidak memilihnya, meski kami melihat ada banyak kekurangan di sana sini, tapi sungguh doa orang benar, Tuhan akan mendengar, dan melalui doa-doa ini, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan setiap para pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden, para menteri, pemerintah pusat hingga daerah-daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, bahkan RT RW di mana kami tinggal.
Meski kami melihat kelemahan di sana sini, tapi terus kami diajar berdoa bagi mereka agar mendatangkan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati ya Tuhan, ada banyak tantangan, kesulitan, pergumulan, krisis, bahkan ancaman resesi di hari depan. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa bagi para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah kami yang lain. Sungguh Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, berikan hikmat, berikan belas kasihan, berikan kesabaran, keteguhan di dalam pengambilan kebijakan, dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengelola masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan luas ini. Sehingga melalui pemerintahan yang ada, kesejahteraan diturunkan, ketenangan diturunkan, kedamaian dilimpahkan bagi seluruh warga negara, seluruh masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, bahasa, dan ras ini. Kami satu Indonesia. Berkati ya Tuhan, negara kami Indonesia dalam berbagai tantangan kehidupan yang dijalani, bahkan terlebih untuk sikap tindakan diskriminasi yang terus ada di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan, berikan hikmat bagi aparat keamanan, aparat hukum. Mereka bertindak adil, bertindak bijaksana di tengah berbagai rupa-rupa konflik yang terjadi. Ada kedamaian yang Tuhan akan karuniakan. Berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan, mereka yang duduk dalam pemerintahan. Sungguh Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kasih, kesabaran, kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan yang akan campur tangan memberikan kebaikan, hingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka boleh menjadi garam dan terang dalam membagikan kasih Kristus kepada banyak rakyat yang dilayaninya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa untuk pengembangan pelaksanaan bidang pendidikan di negara kami Indonesia di dalam kurikulum Merdeka yang baru akan dilaksanakan. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi para guru, para pemegang pemangku kebijaksanaan dalam lembaga pendidikan, para orang tua dan juga peserta didik. Kami boleh bersama-sama menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan baik. Setiap proses belajar mengajar yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar. Setiap murid akan dibekali satu ilmu, keterampilan, bahkan kehidupan moral yang baik, sehingga boleh terbentuk generasi muda Indonesia yang tangguh, yang cinta Tuhan, cinta keluarga, dan cinta negara. Kami serahkan ya Tuhan untuk masa depan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sungguh Tuhan akan campur tangan di dalamnya, agar ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, kedaulatan negara kami Indonesia ini terus terjaga. Berdoa bagi setiap kami, Super Messenger, sepanjang hari ini yang akan kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan Yesus berikan pertolongan, berikan hikmat, kekuatan, sehingga dapat berhasil dan berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang kami jalani. Kami tidak pernah menyerah, tetapi terus bersandar kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus,
bersama dengan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang bertanggung jawab mendatangkan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Karena kita hidup oleh anugerah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, setiap kita murid-murid Kristus, kita belajar untuk membangun kehidupan doa. Setia berdoa. Terlebih bagi setiap para pemimpin bangsa dan negara kita. Agar negara kita ini terus bertumbuh menjadi negara yang mendatangkan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian bagi semua masyarakat. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.